Nah, sip, sudah bisa record. Izin share screen. Ya. Oke, adik-adik, kita seperti biasa ya. Kita mengawali saum ini tetap belajar semangat ya. Mulai lagi nih belajar offline dan online bareng sama Miss nih ya di TKA Bahasa Indonesia. Oke, seperti biasa kita pakai kenali lagi pakai klik metode ya. Nah, di sini kayaknya masih ingat Kenali, klik K-nya apa? Ke kenali. ke nah klik. Ya, kenali dulu pertanyaannya. Oke, good job. Nah, semuanya harus menjawab ya. Apa fungsi lubang pada dasar ember dalam pembuatan kompos? A. Agar air dapat keluar dan kompos tidak becek. B. Agar cacing bisa masuk ke dalam ember. C. Agar sampah cepat membusuk. Atau D. Agar ember tidak mudah pecah. Semuanya harus menjawab ya. Boleh yang online langsung di cross aja. Yang offline juga boleh. Anin jawab bersuara ya. Kalau yang online langsung aja. Oke. Anin sudah? Oke. Anin jawabannya apa? Anin A. Yang offline. Bagaimana yang online? Amar, Mikaela, dan Afia? Jawabannya apa? Boleh langsung Pak sebentar. dijawab. Oke, A, B, C, atau D? Ya, sudah? Mikaela, Afia, Amar, jawabannya apa? Mikaela A juga. Afia apa? A juga. Amar? Oke, yuk kita bahas. Amar kemana nih, Amar? Oke, Amar bagus. Dicatat ya. Jawabannya benar. Jawabannya A. Ya, agar air dapat keluar dan kompos tidak becek. Ya, di sini kan adik-adik perhatikan gambarnya nih ya. Nah, ini lihat fungsi lubang. Nah, kita garis bawahi ya. Pada dasar ember dalam pembuatan kompos. Nah, ini lubang-lubangnya yang mana? Yang ini ya. Oke. Betul, jawabannya agar air dapat keluar dan kompos tidak becek. Betul, semuanya dapat poin. Good job. Yes. Sekarang yang online ya. Tadi yang offline udah duluan. Ya, tadi Anin udah duluan. Sekarang siap-siap yang offline. Jawab duluan. Ya, semuanya harus mau menjawab. Yuk, nomor 2. Oke. Pada poster dijelaskan bahwa kita kenali lagi pertanyaannya, klik metodenya, jangan lupa. Pada poster dijelaskan bahwa kompos harus diaduk setiap 3 hari. Jika langkah ini tidak dilakukan, kemungkinan yang paling tepat apa? A. Kompos akan lebih cepat jadi karena tidak terganggu. B. B. Proses pembusukan tidak merata sehingga kompos lebih lama matang. C. Sampah organik berubah menjadi plastik. Hujan. Oh. D. Kompos langsung siap digunakan dalam 3 hari. Nanti dijemput. Hmm. Oke, yuk yang online duluan jawab ya, sambil B, Anin juga siapin jawabannya. Mana B, yang tepat nih? Setelah dikenali pertanyaannya, lihat lagi gambarnya ya. B. Kemudian boleh dilengkapi nih yang sudah digarisinnya. Kemudian kesimpulannya jawabannya apa? A, B, C, atau D? Oke, yang online dulu deh. Amar, boleh. Jawabannya apa, Mar? B, B, Ya, apa? B, B. Oke, Amar B. Afia apa? B.
B. Oke. Mikaila, B. B juga. Bagaimana dengan Anin? B juga. Oke, kita bahas guys. Semua jawaban adik-adik adalah benar di B. Yes, semuanya dapat poin ya. Betul adik-adik di sini dengan kalau kompos tidak diaduk ya. Kan di sini harus diaduk ya. Setiap 3 hari. Clue-nya harus diaduk setiap 3 hari. Jadi kalau tidak diaduk, apa yang terjadi gitu ya? Ya pastilah akan terjadi pembusukan, tidak merata sehingga kompos lebih lama matang. Oke, boleh dicatat dulu ya. Sip. Setelah ini berarti yang menjawab yang offline. Anin, siap-siap. Oke, Anin. Yang online juga siap-siap ya. Sudah mencatatnya semua? Belum. Sudah? Oke. Udah. Yang online kalau sudah kasih po. Siap, sudah. Oke, oke. Kita lanjut ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, yuk kita kenali lagi ya. Kenali lagi pertanyaannya. Klik Meet. Seorang siswa membuat kompos, tetapi setelah 3 minggu, komposnya masih berwarna coklat dan berbau busuk. Hal apa yang mungkin menjadi penyebab kegagalan? Oke, ya perhatikan. Satu, siswa tidak membuat lubang pada ember sehingga sirkulasi udara buruk. Dua, siswa terlalu sering mengaduk kompos setiap hari. Tiga, siswa tidak menutup ember dengan rapat sehingga terkena hujan. Empat, siswa menggunakan sampah plastik yang dicampur dengan sampah organik. Atau lima, siswa meletakkan ember di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Penyebab yang paling mungkin berdasarkan teks. Jadi lihat ya, setelah kita kenali pertanyaannya, yuk kita lihat teksnya ya. Lihat gambarnya, kemudian menurut adik-adik kesimpulannya jawaban yang benar yang mana? A, B, C, atau D. Boleh deh sekarang yang offline dulu, yang Anin dulu. Siap, sambil yang lainnya juga dibaca dulu ya teksnya dan pahami urutannya. Kenapa sih terjadi kegagalan? Oke. Tapi kalau yang online ada yang udah boleh deh sambil nunggu Anin ya. Online tiga. Oke, 3 lawan 1-an. Tenang, ada aku jadi berdua. Ada yang sudah online? Sudah. Mikaela. Oke, Mikaela jawabannya yang mana, sayang? Yang A. Mikaela yang A. Oke. Ada lagi? Anin kalau udah bilang ya. Amar udah? Afia, B. Afia B. Anin A. Oke. Amar, Amar jawabannya apa, Boy? Belum, ntar. Ya, Belum. jawabannya A, B, C, D? A. A. Oke, yuk kita bahas. Nah, yang menyebabkan apa tadi? Clue-nya kegagalan. Di sini menyebabkan kegagalan. Jawaban yang tepat adalah di A. Oke, 1, 3, dan 4. Pertama siswa tidak membuat lubang pada ember. Yang berikutnya, siswa tidak menutup ember dengan rapat. Dan yang terakhir adalah siswa menggunakan sampah plastik yang dicampur dengan sampah organik. Boleh dicatat ya. Tenang adik-adik, tidak usah takut salah. Di sini semua menjawab, semua belajar. Yes, keren. Good job. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, Anin?
Oke, udah jelas? Mantap. Yang di online. Ada yang mau ditanyakan dulu? Afia, Mikaela, Amar, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Sudah mencatatnya? Sudah, sudah. Kalau sudah, kita akan lanjut. Nah, ini boleh ya. Aku nggak akan nentuin siapa yang duluan. Ini siapa yang cepet aja. Ya, begitu. Aku. Oke, open mic-nya. Siap ya? Konsentrasi. Oke. Nomor 4. Ya, kita pakai metode klik lagi. Kenali dulu pertanyaannya. Ya, oke. Sambil dikenali kita baca, mengapa sih burung kecil itu tidak bisa terbang? Nah, ini kenapa burung itu tidak bisa terbang? Jawaban yang tepat A, karena sayapnya patah. B, karena masih belajar terbang. C, karena kelelahan. D, karena dikejar kucing. Oke, silahkan dibaca teks petualangan di taman kotanya. Bacanya kita skimming ya. Nah, digarisin yang tepat, yang relate-nya dengan pilihannya A, B, C, atau D. Ada yang sudah duluan? Ada yang sudah duluan? Boleh siapa? Aku? Wih, Anin, siap. Oke, Nin, yang mana? B. Oke, Anin yang B. B itu apa, Nin? Karena karena masih belajar terbang. Oke. Yang online berikutnya siapa B. nih yang sudah B. langsung aja open mic-nya yuk. Siapa? B. Mikaela? B. B. Oke, Mikaela B. Afia Amar? B. 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 Afia B. Amar B. Oke, wow. Adik-adik sudah menjawab semua jawabannya di B. Oke, coba. Mengapa burung kecil itu tidak bisa terbang? Jawabannya karena masih belajar terbang. Iya, betul. Di mana nih ditemukan jawabannya? Di baris ke satu, dua, tiga, empat. Burung itu tampak lemah dan tidak bisa terbang. Yes, semuanya dapat bin. Keren. Yuk, boleh dicatat ya. Bagus ya. Sudah lebih teliti. Keren. Nah, gitu ya cara mengenali di sini langsung di teksnya digaris bawahi gitu ya. Jadi memudahkan. Tadi Anin langsung cepet jawab, dapat dari mana? Mikir. Mikir dari situ teks itu. Ya. Oke, bagus. Yuk. Nah, berarti yang berikutnya yang online ya. Yang offline kan tadi udah aku duluan. Yuk, biar semuanya semangat. Sudah ya? Sudah dicatat? Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita akan bahas di soal yang ke berapa nih tadi? Kelima ya? Oke, yuk. Kita kenal lagi pertanyaannya adik-adik. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dinda menemukan burung yang jatuh saat bermain ayunan. Ibu Dinda menyarankan untuk menolong burung itu. Dan yang ketiga, ayah Dinda memanjat pohon untuk mengembalikan burung ke sarang. Yang keempat, burung itu berkicau sebagai tanda marah. Kelima, Dinda menjadi lebih sayang pada hewan setelah kejadian itu. Berdasarkan teks narasi di atas, manakah pernyataan yang benar? Oke, teliti ya. Satu, A, satu, 2, dan 3. B, satu, 3, 4. C, 2, 3, dan 5. Atau D, 2, 4, dan 5. Oke, yang online duluan menjawab. Oke, semuanya menjawab. Ku. Oke, Afia, jawabannya yang mana? C. C. Oke, Afia C. Bagaimana dengan Amar? C. C. Oke.
Mikaela, A. Mikaela A. Oke. Kalau Anin apa? C. Oke. Dua, tiga, dan lima. Oke. Dan satu, dua, dan tiga. Teks narasi ya. Teks narasi. Yang sesuai dengan teks narasi di atas adalah, nah, jawaban yang tepatnya adalah dua, tiga, dan lima. Oke, yuk kita bahas yang dua. Ibu Dinda menyarankan untuk menolong burung itu. Kemudian ayah Dinda memanjat pohon untuk mengembalikan burung ke sarang. Dan yang kelima, Dinda menjadi lebih sayang pada hewan setelah kejadian itu. Jadi menjelaskan ya, menjelaskan tentang tadi kenapa menolong burung, kenapa memanjat burung, dan kenapa lebih sayang kepada burung. Ya, pernyataan yang sesuainya ada di C. Oke, good job. Boleh dicatat ya? Sudah. Oke. Semangat ya adik-adik ya. Terus, terus untuk mau menjawab. Ya, tidak usah takut salah. Sudah? Udah. Kalau sudah, kasih jempol yang online. Siap. Mana jempolnya barengan? Satu, dua, tiga. Oke, good. Amar, mana jempolnya, Amar? Yuk, kita lanjut ya. Nah, tadi siapa yang duluan jawab? Yang online. Berarti sekarang Anin ya. Anin yang offline yang menjawab. Yang online juga sama ya, menjawab juga. Kita siapa cepat? Konsentrasi. Yuk. Nah, kita lihat lagi, kenali lagi pertanyaannya adik-adik ya. Klik metode, kenali dulu pertanyaannya. Apa pesan utama dari iklan tersebut? Nih, pesan utama dari iklan tersebut. Berarti iklannya yang ini ya, tentang hemat listrik, selamatkan bumi. A. Menggunakan listrik sebanyak mungkin. B. Hemat listrik untuk menjaga lingkungan. C. Membeli peralatan listrik baru. Atau D. Menyalakan lampu sepanjang hari. Oke, offline Anin. Oke. Udah. Oke, Anin, jawabannya adalah B. B. Oke, jawaban Anin B. Hemat listrik untuk menjaga lingkungan. Oke, yang online mau siapa duluan? O. Afia. Oke, Afia. Apa Afia? B. 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 Good. Mikaela, Amar? B. B. Oke, Mikaela B. Amar? Jawabannya apa, Boy? B. B. Oke. Sip, kita bahas ya adik-adik. Coba kita lihat pesan utama dari iklan. Nah, lihat iklannya tentang hemat listrik selamatan bumi. Betul ya, hemat listrik untuk menjaga lingkungan. Nah, di sini ada ya pernyataannya ya. Hemat listrik selamatkan bumi karena dengan hemat listrik berarti selamatkan bumi dan hemat biaya. Oke, jawabannya semua benar. Mantap. Oke, dicatat dulu. Keren. Sudah, sudah. Oke, yang offline sudah. Bagaimana dengan yang online? Yang online sudah? Amar sudah? Sudah. Mikaela, Afia, sudah? Sudah. Oke, yuk kita lanjut ya. Kalau sudah,
Nah, tadi yang offline berarti sekarang yang menjawab duluan yang online. Siap-siap yang online. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita kenali dulu ya pertanyaannya ya. Klik kenali pertanyaannya. Apa? Nah, ini keywordnya. Apa dampak dari lingkungan kotor menurut pidato tersebut? Berarti pidatonya yang mana? Yang di sini ya, yang di kolom sebelah kiri. A. Menyebabkan prestasi menurun. B. Menyebabkan penyakit seperti diare dan demam berdarah. C. Menyebabkan sekolah tidak nyaman dipandang. Atau D. Menyebabkan siswa malas belajar. Karena tadi Anin sudah duluan, kita serahkan ke yang online. Oke, yuk Amar dulu deh. B. C, B. apa? B. B, Amar B. Oke, Amar sudah cepat menjawab B. Oke, Mikaela B. B juga. Afia B. B juga. Bagaimana dengan Anin? B. B juga. Oke deh, adik-adik semua menjawab B. Nah, coba siapa yang bisa menemukan di baris keberapa? Ada yang bisa menemukannya di baris keberapa? Bisa menyebabkan penyakit seperti, nah ini ya, lingkungan kotor menyebabkan berbagai penyakit seperti diare dan demam berdarah. Yes, jadi jawabannya semuanya benar. Good job adik-adik. Bagus ya, semakin teliti. Boleh dicatat. Oke. Sudah, sudah. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Yang online udah, berarti sekarang Anin ya. Anin yang jawab duluan, oke? Siap Anin? Siap. Yang online juga ya. Jangan mau kalah ya. Setelah Anin langsung jawab. Boleh langsung di screen-nya kalau yang online ya Anin ya. Kalau Anin kan langsung jawab A, B, C gitu ya Anin ya. Oke, kita lanjut. Nah, sip. Kita kenali lagi ya adik-adik ya pertanyaannya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Pernyataan. Cluenya pernyataannya ini ada 5. Satu, pidato ini disampaikan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Dua, pembicara mengajak siswa membuang sampah pada tempatnya. Tiga, menjaga kebersihan hanya tugas petugas kebersihan. Empat, piket kelas harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Dan lima, lingkungan bersih membuat belajar nyaman. Nah, pertanyaannya, berdasarkan teks pidato di atas, manakah pernyataan yang benar? A, 1, 2, 3, B, 1, 2, 4, 5, C, 2, 3, 4, atau D, 3, 4, dan 5. Udah. Siap, Anin? Wih, Anin langsung. Siap. Bagaimana, Nin? Jawabannya apa, Anin? Dan Anin B. Oke, Anin jawabannya B, guys. Coba kita dengarkan yang online. Apakah mereka punya pendapat yang sama atau berbeda? Oke, dari B. Mikaela dulu deh. Mikaela sudah ada jawabannya? Bentar. Oh, belum. Afia atau Amar udah ada? Dah. B. Amar B juga. Oke. Afia sudah ada sayang? B. B. Oke. Bagaimana dengan Mikaela? Sudah dapat sayangku? Masih di mute. Masih di mute, say. B. B.
Oke, yuk kita bahas, guys. Jawabannya semuanya B ya. Jadi, berdasarkan teks pidatonya yang benar adalah pidato ini disampaikan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Betul? Betul. Betul. Di sini ya, kita selalu belajar hidup bersih. Ya, ini Hari Lingkungan Hidup. Ada tentang lingkungan, betul. Terus yang duanya mengajak siswa membuang sampah pada tempatnya, betul? Betul Betul. ya. Lihat sampah berserakan harusnya gimana buang sampah ya. Nah, di sini ada nih, bagaimana melihat sampah berserakan. Jadi harusnya dibuang sampah pada tempatnya. Nih, melaksanakan buang sampah tempatnya. Terus melaksanakan piket kelas, betul ya. Terus yang kelima apa? Lingkungan bersih membuat belajar nyaman. Yeay, semuanya dapat bintang. Mantap. Yuk, catat adik-adik keren. Sip. Keren, keren. Anin, Amar, Mikaela, Afia. Good job. Dicatat ya. Sampai sini adik-adik bisa dipahami? Kasih jempol coba yang online. Oke. Yang offline, jempolnya kita bisa beradu. Sip. Oke ya. Sudah dicatat? Udah. Udah. Amar, Mikaela, Afia sudah? Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Oke. Wow, tadi siapa yang duluan jawab ya, Nin? Aku. Kata Anin, aku yang duluan yang offline. Berarti sekarang yang mana nih yang jawab? Online. Ya, siap-siap guys yang online. Tadi aku mau nunjuk siapa ya? Amar dulu deh. Amar siap-siap ya jawab yang pertama. Oke, boy. Ayo, boy. Siap, konsentrasi semuanya adik-adik. Kita kenali pertanyaan. Mengapa pembicara Mengapa nih pembicara menyebut kalimat kebersihan adalah sebagian dari iman dalam pidatonya? Pernyataan satu untuk menunjukkan bahwa ajaran agama mendukung kebersihan. Dua, agar pendengar lebih termotivasi karena alasan religius. Tiga, karena pembicara ingin terlihat alim. Empat, untuk mengaitkan kebersihan dengan nilai spiritual. Lima, karena semua orang beragama pasti akan mendengarkan. Nah, alasan yang paling tepat berdasarkan konteks pidato adalah A. 1, 2, 4, B. 1, 3, 5, C. 2, 3, 4, atau D. 3, 4, dan 5. Oke, Amar dulu jawab. A. A. Wih, Amar cepat nih. Amar A. Bagaimana dengan Afia? A. Afia A juga. Oke deh. Oh, Bagaimana dengan Mikaela? A. A juga. Oke. Bagaimana dengan Anin yang offline? A. A. Wow. Tambah sore jawabannya tambah kenceng semua nih. Yes. A. Betul jawabannya semua ya. Yeay, keren. Good job adik-adik. Betul, alasan yang tepat adalah untuk menunjukkan bahwa ajaran agama, nah di sini ada ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Boleh dicatat ya. Mana nih yang menunjukkan pernyataan pertama? Ada di teks ini. Kebersihan sebagian dari iman. Kemudian agar termotivasi juga karena alasan religius. Betul ya. Masih yang ini konteksnya ya. Agama mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih. Terus yang empatnya, untuk mengaitkan kebersihan dengan nilai spiritual. Oke, sip. Boleh dicatat dulu, guys. Oke, Anin ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada. Wih, sekarang tambah mantap. Tos dulu dong. Oke, tos dulu dong yang online. Mana? High five. Hai. Hai, hai, tos, 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 tos. Keren adik-adik hari ini ya. Walaupun saum tidak mengurangi semangat kalian untuk menjawab. Masya Allah. Keren. Sudah belum? Yuk kita lanjut.
Kita lanjut lagi, guys. Nah, tadi sudah yang online, Anin. Jadi sekarang giliran aku ya. Aku Anin ya. Yang online juga siap-siap ya untuk menjawab juga. Oke, yuk kita kenali pertanyaannya. Wow, apa yang digambarkan dalam bait pertama puisi tersebut? Oke, A. Kegembiraan siswa saat liburan. B. Kedatangan guru di pagi hari dengan senyum. C. Kesedihan karena ditinggal guru. Atau D. Keindahan alam di pagi hari. Nah, setelah kita kenali pertanyaannya, kita lengkapi. Boleh sambil digaris nih, bait pertama yang mana? Bait pertama tuh yang ini ya. Oke. Nah, menggambarkan apa? Ayo, boleh disimpulkan. A, B, C, atau D. Oke, yang online siap-siap, yang offline Anin akan menjawab. Jawabannya, dan jawabannya adalah B. B, Anin. Anin sambil tertawa lebar, B. Oke, guys, sekarang yang online. Yang online yuk, jawabannya apa? B. Amar, B. Ya. Oke, B katanya Amar. B. Oke, Afia B juga. B. Mikaela B juga. Oke, sip. Semuanya menjawab B. Coba kita lihat bait pertama. Ini bait pertama ya. Di pagi yang cerah kau datang dengan senyum yang merekah, mengajarkan kami mengejar kata membuka pintu dunia. Dan jawabannya semuanya benar. Yes, keren. Boleh dicatat. Good job. Semuanya dapat poin bintang. B. Di sini jelas ya. Dengan senyum. Nah, di sini ada ya. Dengan senyum. Di pagi cerah. Kedatangan guru di pagi hari dengan senyum. Kalau kesedihan gak nyambung ya. Kan di bait situnya udah ada jelas. Dengan senyum. Seperti tadi Anin juga menjawabnya dengan senyum. B ya Janin ya. Oke, yang online juga tuh tadi pada senyum. Afia, Mikaila, Amar, senyumnya ya. Sudah dicatat semua? Sudah, oke, good job. Yuk kita lanjut ya. Yang berikutnya guys. Wow, nggak kerasa nih sebentar lagi. Sambil ngabuburit ya. Sambil ngabuburit kita. Hmm? Nah, yuk. Oke, tadi yang offline sudah. Sekarang yang online ya. Kita kenali dulu pertanyaannya guys. Siap-siap. Oke. Kenali pertanyaannya, kemudian lengkapi, ingat konsep dan kesimpulannya apa. Apa makna dari larik suaramu yang teduh menenangkan saat hatiku resah? A. Suara guru membuat siswa mengantuk saat belajar. B. Suara guru membuat siswa takut dan tidak berani bertanya. Atau C. Suara guru dapat menenangkan siswa ketika sedang sedih atau khawatir. Atau D. Suara guru terdengar keras sehingga siswa tidak nyaman. Oke, tadi kan yang offline ya Nin ya. Berarti sekarang teman-teman kita yang online ya. Ya, oke. Yuk jawabannya apa? Tadi Amar dulu, Mikaela. Berarti sekarang Afia. Afia sudah, Afia. C. Afia jawabannya apa? C. Oke, Afia menjawab C, guys. Oke. Afia sudah C. Bagaimana dengan Amar? C. 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 Mikaela jawabannya apa sayangku? C. C. Oke. Nah, tinggal yang di sini nih yang barengkan ini yang lagi offline. Ada Anin. Anin jawabannya apa? C. C. Oke, Anin juga jawabannya C, guys.
Jadi semuanya kompak nih hari ini ya. Hari ini coba adik-adik perhatiin dari tadi jawabannya semuanya sama dan banyak benernya. Coba kita lihat nih soal yang terakhir. Kita lihat. Iya, coba ya. Jawabannya C. Suara guru dapat menenangkan siswa ketika sedang sedih atau khawatir. Nah, di sini lariknya mana nih? Larik suaramu yang teduh menenangkan saat hatiku resah. Nah, di sini ya, suaramu yang teduh menenangkan saat saat hatiku resah. Di sini artinya betul adik-adik. Yes, suara guru dapat menenangkan siswa ketika sedih atau khawatir. Yeay, keren. Semuanya dapat bintang. Wow, keren, 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 keren. Gimana Anin? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, berapa skornya buat Anin nih hari ini? 10/10. Wih, 10 dari 10. Coba aku mau tanya yang online. Yang Amar dulu, Amar. Amar, berapa nih dari Amar skornya? 10/10. 10 dari 10 juga. Kalau dari Afia. 10/10. Wih, 10/10. Kalau Mikaela 10/10. masih. Oke, yeay, seru. Semuanya keren, good job. Mana jempolnya dong? Kalau 10 dari 10. Yes, mana. Oke, Anin udah kasih jempol. Mana Mikaela, mana jempolnya? Wih, Amar jempolnya banyak. Oke, keren adik-adik hebat. Nah, sampai sini adik-adik bisa dipahami untuk mengerjakan soal TKA-nya? Bisa? Bisa. Nah, jadi adik-adik gak usah takut salah ya. Tadi berani berani menjawab dulu, terus adik-adik mulai bisa tadi menjawab dengan cepat dan semuanya bareng kompakan. Ya, oke coba Kani mau tanya dulu, ada yang mau ditanyakan dulu, boleh dari siapa aja? Dari Tidak. Anin boleh, dari Mikaela boleh, dari Afia atau dari Amar boleh. Ada yang mau ditanyakan? Oh, Tidak. ada Anin. Oke, kalau Amar ada? Nggak ada. Afia ada? Kenapa? Hujan. Afia ada? Enggak. Nggak. Mikaela ada? Enggak. Nggak ada. Oke, kalau gitu aku deh yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, ayo. Oke, dari Anin dulu deh. Dari Anin dulu. Oke, dari Anin. Jadi hari ini Anin yang Anin masih ingat yang Anin dapatkan apa aja nih hari ini? Mm-mm. Menurut Anin lebih mudah? Oke, good job. Kalau dari Amar? Udah. Mudah. Oke, dari Mikaela? Gampang. Gampang. Dari Alvia? Easy. Easy. Wih, keren anak-anak hebat. Mana sekarang misalnya mau lihat catatannya. Kita foto bareng dengan catatannya. Hmm? Kita foto bareng ya. Oh, Amar udah diginiin. Anin, Afia, Mikaela. Oke, coba aku fotoin bareng kita ya. Blended nih kita. Ya. Oke, mana nih? Siap. Satu, dua. Oke, bentar ya. Sekarang yang offline dulu, yang online dulu sekali. Nanti kita bareng. Satu, dua. Mana catatannya? Tiga. Keren. Yang Anin catatannya mana nih? Oke, siap. Oke, kan yuk giniin semuanya barengan. Satu, dua, tiga. Oke deh. Sip. Adik-adik habis ini langsung ngabuburit.
Iya, ada mau kemana ngabuburitnya? Ada kelas coding. Oh, ada kelas coding lanjut ya, Anin mah ya. Jadi langsung ke rumah buru-buru. Oke deh. Nanti codingnya jam 1:30. Oh, 4:30 masih ada waktu ya. Amar, Alfia, sama Mikaela nih langsung ngabuburit. Habis ini? Mbak. Oke, oke, oke. Sip. Terima kasih adik-adik hebat yang hari ini sudah menyelesaikan semuanya menjawab soal TKA dengan cepat ya. Dan tadi semuanya bilang mudah, easy, gampang gitu ya. Terus apa tadi satu lagi tuh? Gampang banget katanya gitu ya. Terima kasih ya. Jadi kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu ya. Oke, semoga semuanya sehat ya, lancar saumnya. Kita ketemu lagi Rabu di waktu yang sama. Sambil ngabuburit ya. Jadi puasanya ngabuburit sambil belajar. Oke, kita tutup dengan hamdalah deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ani makasih. Makasih juga Afia, Mikaila, Amar. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, boleh. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Miss. Makasih banyak. Sama-sama, Amar.